22. Tiga keluarga besar bersatu untuk menjatuhkan LKK Teknosains. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu ingin meminta Nicholas keluar untuk menangani masalah ini? Linda menatap Randy Lu dengan cemas. Rumor tiga keluarga besar bersatu ingin menjatuhkan LKK Teknosains dalam 2 hari terakhir ini telah menyebar dengan sangat heboh. Hampir semua media melaporkan tentang hal ini. Sulit untuk Linda tidak mengetahuinya. Tidak perlu, Nicholas juga tidak akan bisa menengahi masalah ini. Tiga keluarga besar tidak akan memberinya wajah. Randy Lu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, meskipun masalah itu tersebar di luar, tetapi dia tidak meletakkan ketiga keluarga besar itu di matanya. Dia hanya sedang menunggu Isyarat Xiao datang mencarinya. Dia percaya selama Isyarat Xiao bisa diselesaikan, maka kerjasama antara tiga keluarga besar pasti akan bisa diselesaikan. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Apakah membiarkan mereka terus membuat masalah? Ini berdampak sangat besar pada perusahaan. Ujar Linda, mereka tidak akan bisa membuat masalah ini dari 2 hari. Oh iya, kamu tidak perlu pergi bekerja selama 2 hari ini. Temani Vicky di rumah saja. Ujar Randy Lu. Iya, Linda mengangguk. Pengawalnya masih belum pulih dari cedera. Akhir-akhir ini juga sangat kacau. Dia juga tidak berani pergi ke perusahaan. Pada saat ini, ponsel Randy Lu berdering. Itu adalah panggilan dari Wok. Tuan Muda Randy, tiga keluarga besar membawa lebih dari 100 orang tua yang berumur 50-60 tahun memblokir pintu masuk perusahaan. Mereka tidak membiarkan karyawan kita masuk untuk bekerja. Takutnya masalah ini akan selesai hanya jika kamu sendiri yang keluar mengatasinya. Ujar Wolf dari telepon dengan tidak berdaya. Semuanya orang tua. Randy Lu mengerutkan kening. Jika mereka semua anak muda, dia bisa langsung meminta Henry Song untuk membawa orang untuk memukuli mereka sampai cacat, tetapi mereka semua adalah orang tua, itu sulit untuk diatasi. Dia tidak mungkin menyuruh orang untuk memukuli orang tua bukan? Iya, itu sangat merepotkan, polisi datang pun itu tidak ada gunanya, bahkan beberapa petugas polisi telah dipermalukan oleh mereka. Ujar Wolf. Oke, aku mengerti, kamu tenangkan dulu para karyawan, aku sebentar lagi akan ke sana untuk mengatasinya. Setelah Randy Lu mengatakannya dia menutup teleponnya. Ada apa? Linda bertanya ketika dia melihat Randy Lu mengerutkan kening. Mereka menyuruh sekelompok orang tua untuk memblokir dan mengepung perusahaan. Aku akan pergi dan melihatnya dulu. Ujar Randy Lu. Kamu jangan gegabah, jangan lakukan hal bodoh. Ujar Linda yang khawatir Randy Lu akan marah dan melakukan sesuatu kepada para orang tua itu. Iya, aku tahu harus melakukan apa. Randy Lu mengangguk, lalu pergi keluar. Meskipun Randy Lu berkata begitu, tetapi Linda masih sedikit khawatir. Dia juga merasa agak gelisah di rumah. Dia baru ingin pergi mencari ibunya Amelia Wang untuk mengobrol. Tiba-tiba ia mendengar seseorang mengetuk pintu. Linda memiliki firasat buruk. Dia ingin menelpon Randy Lu, tetapi dia melihat ibunya Amelia Wang sudah pergi membuka pintu. Kemudian 5-6 orang berjalan masuk. Orang yang memimpin di depan mereka adalah seorang wanita parubaya dengan aura feminin yang kuat, tetapi hanya melihatnya sekilas dari kejauhan saja. Linda sudah merasakan tekanan yang tak terlihat. Siapa kamu? Tanya Amelia Wang dengan panik ketika dia melihat kerumunan orang itu. Suruh Randy Lu pulang. Wanita parubaya itu melirik Amelia Wang sejenak, lalu langsung berjalan menuju ke dalam villa. Wanita parubaya itu adalah Isyarat Xiao. Dia tahu bahwa Randy Lu pasti membuat perangkap dan menunggunya untuk masuk ke dalamnya. Jadi dia memainkan Randy Lu. Dia tidak percaya bahwa Randy Lu akan menyembunyikan orang di rumahnya sendiri. Selain itu, dia menyuruh Randy Lu pergi terlebih dahulu, dan kemudian datang untuk mengendalikan keluarga Randy Lu. Pada saat itu, meskipun Randy Lu memiliki perangkap itu juga tidak akan berguna sedikit pun. Untuk apa kamu mencari Randy Lu? Siapa kamu ini sebenarnya? Tanya Amelia Wang dengan suara berat. Tampar, di depanku, apakah kamu berhak untuk bicara begitu banyak? Ujar Isyarat Xiao dengan ringan. Seorang pria besar di belakangnya meraih kerah Amelia Wang dan menamparkan wajahnya. Awalnya Amelia Wang adalah seorang wanita yang galak, tetapi saat ini dia ditampar. Bahkan ia tidak berani marah. Dia hanya melirik Isyarat Xiao sejenak. Dia merasa jantungnya berdetak lebih kencang. Siapa kalian? Mengapa kalian memukul orang? Tanya Linda dengan menggendong Kiki di pelukannya. Meskipun Isyarat Xiao memberi tekanan yang besar kepadanya, tetapi ketika dia melihat ibunya dipukuli, dia langsung bertanya. Apakah kamu adalah wanita si anak haram itu?
Bicara Xiao melihat Linda dari atas ke bawah. Dia menatap ke arahnya. Kiki yang berada di pelukan Linda menunjukkan ekspresi ketakutan. Ia mencengkeram kerah Linda dengan erat. Aku adalah istri Rendilu, apakah kamu Isyara Xiao? Linda teringat akan yang dikatakan Rendilu sebelumnya, dan dia langsung menduga bahwa wanita tua itu seharusnya adalah bibi Rendilu. Kurang ajar, berani-beraninya kamu memanggil nama besar Nyonya. Seorang pria besar langsung menamparnya. Linda tidak keburu menghindarinya. Beberapa sidik jari langsung muncul di wajahnya. Bu. Kiki langsung menangis ketakutan. Kiki, jangan takut. Linda menahan rasa sakit di wajahnya dan bergegas mengangkat Kiki. Segera suruh Rendilu si anak haram itu pulang. Ingat kamu harus memintanya datang sendiri. Kalau tidak suruh dia untuk menunggu membereskan mayat kalian sekeluarga. Ujar isyarat Xiao dengan tanpa perasaan. Rendilu ada urusan. Dia tidak akan dapat kembali dalam beberapa saat. Aku dapat membantumu memberitahu dia. Jika ada sesuatu hal kamu bisa memberitahuku. Linda berpikir Rendilu masih ada urusan di perusahaan. Tentu saja, dia tidak berharap dia bisa kembali lebih awal. Setelah isyarat Xiao mendengar perkataannya, langsung terlihat cahaya pembunuhan melintas di matanya. Ia berjalan ke depan Linda dan menamparkan wajahnya dua tamparan tanpa mengatakan sepatah kata pun. Siapa kamu? Apakah kamu berhak untuk berbicara denganku? Suruh dia segera kembali. Kalau tidak kalian sekeluarga berlutut sampai dia kembali. Isyarat Xiao mendengus dan langsung berjalan ke paviliun lalu duduk. Linda ditampar, dan Kiki pun menangis. Amelia Wang bahkan tidak berani marah. Dia merasa sangat ketakutan. Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menelpon Rendilu. Bu, ada apa? Rendilu pada saat ini baru tiba di tempat Roni. Dia tidak berencana untuk menangani urusan perusahaan. Tiga keluarga besar tiba-tiba membuat masalah. Dia merasa bahwa isyarat Xiao pasti sudah tiba di kota Yugoda. Dia baru saja ingin berdiskusi dengan Roni. Bagaimana caranya memancing isyarat Xiao masuk ke dalam permainan. Ada apa? Ibu mertuamu dan wanitamu sudah hampir dibunuh oleh orang, dan kamu masih punya niat untuk mengurus urusan perusahaan. Ujar Amelia Wang dengan suara berat. Dia sangat merasa tidak senang dengan Rendilu. Jika Rendilu tidak membuat masalah dengan orang yang begitu hebat, bagaimana mungkin dia bisa ditampar? Bagaimana mungkin putrinya, Linda bisa ditampar? Jika dia tidak memikirkan identitas Rendilu, dia sudah ingin memarahinya habis-habisan. Siapa? Rendilu terkejut. Ia langsung mengerutkan keningnya. Orang yang bisa pergi ke villa. Kemampuannya pasti sangat kuat. Jangan-jangan itu adalah isyarat Xiao. Rendilu langsung terkejut. Jika isyarat Xiao melakukan sesuatu kepada Linda dan Kiki, apa yang harus dia lakukan? Dia segera menyadari bahwa semua ini adalah permainan yang dirancang oleh isyarat Xiao. Ia sengaja memancingnya pergi, dan kemudian dia pergi ke rumahnya. Bagaimana aku tahu pokoknya dia adalah musuhmu? Dia menyuruhmu untuk kembali sendirian. Jika tidak kamu tunggu saja untuk membereskan mayat kami. Ujar Amelia Wang dengan suara berat. Kamu katakan kepadanya, aku akan tiba di sana dalam 10 menit. Setelah mengatakannya Rendilu langsung menutup teleponnya. Roni, ikut aku. Rendilu tentu saja tidak akan pulang sendirian. Karena isyarat Xiao sudah ada persiapan, maka dia harus membawa seseorang untuk melindungi keluarganya. 273. Rendilu membawa Roni langsung pergi ke kota Maswiro. Lampu merah pun diterobos olehnya. Ketika tiba di rumah, sebelum dia turun dari mobil, dia melihat Linda berdiri di luar paviliun dengan menggendong Kiki. Ada beberapa sidik jari di wajahnya. Kiki masih terus menangis. Ayah, ada orang jahat yang memukuli ibu. Rendilu menyuruh Roni untuk tetap berada di dalam mobil dan dia keluar sendiri dari mobil. Dia mendengar tangisan Kiki ketika dia keluar dari mobil. Di mata Rendilu melintas cahaya pembunuhan. Memukul istrinya, menakuti putrinya, orang itu patut untuk mati. Melihat kedatangan Rendilu, Linda juga merasa lega. Bagaimanapun, Rendilu adalah prianya, adalah orang yang diandalkannya. Pada saat ini, selama Rendilu ada di sisinya, hatinya sudah merasa jauh lebih tenang. Kiki, jangan bicara, jangan memengaruhi ayahmu. Linda menenangkan Kiki. Iya, Kiki mengangguk dengan patuh, tetapi matanya yang besar dan fleksibel terus menatap ayahnya. Amelia Wang juga menghela napas, tetapi dia sebelumnya ditampar, dan dia masih tidak berani berbicara. Waktu itu aku tidak menabrakmu sampai mati. Tidak disangka kamu akan melarikan diri ke tempat terpencil seperti kota Yugoda ini. Apakah kamu tahu apa tujuanku mencarimu hari ini? Ujar isyarat Xiao sambil melihat Rendilu dari atas ke bawah.
Randy Lu langsung berbalik dan melihat ke Isara Xiao. Matanya sedikit menyipit, kamu telah melampaui batas kesabaranku. Haha, Isara Xiao tertawa dan berkata dengan mengejek, apakah kamu pikir bahwa kamu telah belajar seni bela diri dengan Martin selama beberapa tahun dan sekarang sudah tidak terkalahkan? Randy Lu melihat ke beberapa pria besar di belakang Isara Xiao dan berkata, kalian semua di mataku hanya orang yang tidak berguna. Adapun kamu sudah tua. Sebelum ia bertemu dengan Isara Xiao, Randy Lu memang tidak memiliki kepercayaan diri, tetapi pada saat ini, dia sudah benar-benar merasa lega. Sebenarnya, dia sejak awal tidak seharusnya terlalu memandang tinggi Isara Xiao. Waktu itu Isara Xiao mengirim Fandi untuk berurusan dengannya. Fandi bahkan tidak bisa melawan Roni, itu berarti bawahan Isara Xiao tidak ada yang hebat. Adapun Isara Xiao, Randy Lu dapat melihat bahwa Isara Xiao juga merupakan master seni bela diri, tetapi kemampuannya seharusnya hampir sama dengan Martin. Sejak dia meninggalkan kota Jingrang, Martin bukan lagi lawannya, apalagi setelah beberapa tahun latihan. Kekuatannya telah meningkatkan banyak, dia otomatis tidak akan menempatkan Isara Xiao di matanya. Bocah sombong dan angkuh, tidak tahu diri. Pukul dia, terlihat kiatan cahaya kemarahan di mata Isara Xiao. Dia berteriak dengan dingin. Begitu dia selesai mengatakannya, para pria besar di belakangnya bergegas maju menuju Randy Lu seperti singa yang mencari makan. Randy Lu mendengus, matanya menunjukkan tatapan penghinaan. Kekuatan orang-orang ini tidak sebaik Roni. Dia otomatis tidak akan meletakkannya di matanya. Ketika beberapa orang itu hendak mendekatinya, Randy Lu baru bergerak. Dia melangkahkan kaki kirinya. Dia tidak mundur melainkan bergerak maju. Dia masuk ke dalam kepungan beberapa orang itu dengan kecepatan kilat. Melihat itu terlihat tatapan mengejek di matanya Isara Xiao. Dia tahu bahwa kekuatan Randy Lu hanya biasa saja, tetapi saat berikutnya, matanya melotot dan hampir keluar. Dia melihat Randy Lu masuk ke dalam kepungan beberapa anak buahnya, lalu terus-menerus mengeluarkan pukulan. Dia melumpuhkan semua orangnya hanya dalam beberapa detik. Terlalu lemah. Randy Lu bertepuk tangan dan satu menatap ke Isara Xiao dengan tatapan mengejek. Wajah Isara Xiao terlihat sangat tidak enak dilihat. Pada saat ini dia baru menyadari bahwa dia telah salah mengira kemampuan Randy Lu. Tidak disangka kamu memiliki kemampuan yang begitu hebat, ujar Isara Xiao dengan ekspresi yang sulit untuk dilihat. Bukankah itu dipaksa olehmu? Jika waktu itu bukan kamu yang memaksa ayahku untuk membubarkan keluarga Lu, aku juga tidak mungkin memandang tinggi dirimu. Tetapi sekarang jika dipikirkan, aku memang tidak perlu memandang tinggi dirimu. Randy Lu tersenyum. Sekarang ini dia akhirnya sudah sadar. Alasan mengapa ayahnya mengalah kepada Isara Xiao dan tidak ingin memusuhinya, itu karena dia merasa berutang budi dengan Isara Xiao. Itu bukan karena dia takut kepada Isara Xiao, melainkan dia merasa bersalah kepadanya. Randy Lu tidak tahu apa yang terjadi. Dia juga telah dibuat salah paham oleh perkataan Martin. Jadi dia mengira Isara Xiao sangat kuat. Jadi dia selalu bersabar dan tidak berani menunjukkan identitas A-nya. Sekarang jika dipikirkan, dia merasa dirinya sendiri agak lucu. Jika waktu itu dia tidak harus begitu berhati-hati, maka dia tidak akan membuat keluarganya merasa khawatir. Apakah kamu pikir kamu sudah pasti menang? Ujar Isara Xiao dengan dingin. Aku sudah bilang, kamu sudah tua, kamu bukan lawanku, ujar Randy Lu dengan percaya diri. Sombong, aku akan memberitahumu apa yang disebut dengan seni bela diri yang sesungguhnya. Setelah Isara Xiao mengatakannya, ia menendang dengan kaki kanannya, aura tubuhnya tiba-tiba berubah. Pakaiannya tiba-tiba bergerak secara otomatis tanpa angin, dan tatapan matanya tajam seperti pedang. Anak haram, kamu sama sekali tidak tahu keluarga kaya tersembunyi yang sebenarnya. Tidak peduli apakah itu kekayaan atau kekuatan, itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Jika kamu pintar, maka serahkan properti yang diberikan Dian Lu kepadamu. Kekayaan itu tidak bisa dikendalikan olehmu. Kalau tidak, hari ini adalah hari kematianmu. Ujar Isara Xiao dengan tatapan tajam. Hari kematianku, kamu sudah terlalu sombong. Ketika kamu melangkah ke tanah kota Yuzoda, aku sudah mengumumkan hukuman mati untukmu. Randy Lu berkata dengan mengejek. Ia menoleh untuk melihat Linda dan Amelia Wang. Kalian masuk ke dalam rumah dulu. Tidak peduli apapun yang terjadi di luar, kalian tidak boleh melihatnya. Dia sudah memiliki niat untuk membunuh, tetapi dia tidak ingin adegan ia membunuh orang dilihat oleh Linda dan yang lainnya. Pada waktu itu, Isara Xiao menyuruh seseorang untuk menabrak ibunya sampai mati.
Hari ini, Isyara Xiao datang ke rumahnya. Itu adalah kesempatan yang sangat baik baginya untuk membalas dendamnya. Dia tentu saja tidak akan melepaskan Isyara Xiao. Linda dan Amelia Wang mengangguk, kemudian mereka membawa Kiki untuk masuk ke dalam rumah. Tepat setelah Randy Lu mengalahkan pria-pria besar itu, mereka sudah tidak merasa takut lagi. Mereka tidak berpikir Isyara Xiao sangat hebat. Ayo, biarkan aku melihat apa yang kamu sebut dengan seni bela diri. Setelah Linda dan Amelia Wang masuk ke dalam rumah, Randy Lu kembali menatap Isyara Xiao. Karena kamu ingin cari mati, maka aku akan mengirimmu untuk bertemu dengan ibumu. Isyara Xiao mendengus dingin, dan langsung beraksi terlebih dahulu. Bayangannya seperti hantu. Kemudian ia langsung meluncur ke depan lebih dari 10 meter, dan langsung tiba di depan Randy Lu seketika. Pada saat yang sama, aura yang dibawa oleh gerakan Isyara Xiao saat dia bergerak itu seperti angin topan yang menabrak Randy Lu. Angin berhembus dan membuat wajah Randy Lu terasa sakit. Itu adalah aura kekuatan dalam seseorang yang kuat. Jika Randy Lu juga merupakan orang biasa, hanya dengan gerakannya itu saja, dia sudah akan mati di bawah tangan Isyara Xiao. Sepertinya kekuatan dalammu tidak lebih dari itu. Coba terima pukulanku. Setelah Randy Lu mengatakannya, ia melangkah maju satu langkah, dan memukul ke dada Isyara Xiao dengan satu pukulan yang kuat. Isyara Xiao memblokir pukulannya, tetapi saat berikutnya, ekspresi wajahnya langsung berubah drastis. Pukulan Randy Lu ini tidak terlihat seperti bertenaga, tetapi ketika bersentuhan dengan pukulannya itu, malah seolah-olah seperti ditabrak gunung, dia tidak bisa menahannya. Melihat Isyara Xiao yang terus melangkah mundur, Randy Lu tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dia langsung mengeluarkan lebih dari 20 pukulan secara terus-menerus. Krek, akhirnya saat di pukulan ke-25, tulang pergelangan tangan kanan, Sara Xiao patah oleh kekuatan telapak tangannya yang keras. Krek, pukulan ke-26 Randy Lu terjatuh ke dada, Sara Xiao, dan langsung terdengar suara tulang dada yang patah. 274. Kamu, bagaimana kamu bisa sebegitu kuat? Isyara Xiao terjatuh ke bawah. Baru saja dia memuntahkan darah beberapa kali. Itu membuat wajahnya saat ini terlihat sangat pucat. Apakah ini yang kamu sebut seni bela diri keluarga tersembunyi? Hanya dengan kekuatanmu yang begini, bagaimana kamu bisa membunuhku? Pergi mati saja kamu. Randy Lu melangkah maju. Dia menatap Isyara Xiao yang terbaring di bawah dan tidak memiliki kekuatan tempur sedikit pun. Terlintas cahaya pembunuhan di matanya. Jika kamu berani membunuhku, maka kamu juga akan mati. Keluargamu juga akan mati bersamaku. Ujar Isyara Xiao dengan mengancamnya. Randy Lu tertegun, matanya menyipit. Ancaman Isyara Xiao membuatnya sedikit meragu. Karena dia tidak memahami keluarga Xiao dari keluarga tersembunyi. Dia juga tidak tahu bagaimana kemampuan keluarga Xiao yang sebenarnya. Jika itu sama seperti apa yang dikatakan Martin, maka dia memang belum tentu bisa melawan keluarga Xiao. Tetapi, memangnya kenapa ia telah membunuh ibunya, itu tidak bisa dimaafkan. Darimu, aku bisa melihat keluarga Xiaomu juga tidak akan lebih dari itu. Jika mereka berani datang untuk membalaskan dendammu, maka aku akan membiarkan mereka menemanimu hanya dengan sekejap. Sekarang, kamu mati dan berlutut di depan ibuku untuk mengakui kesalahanmu. Randy Lu mendengus dingin, ia berjongkok, mencengkeram leher Isyara Xiao, dan, krek, ia langsung mematahkan lehernya. Mata Isyara Xiao terus menatap ke Randy Lu. Sampai mati pun dia tidak percaya bahwa Randy Lu berani membunuhnya. Dia mati dengan tidak tenang. Randy Lu menyeret mayat Isyara Xiao ke mobilnya dan berkata kepada Roni, suruh mereka masuk, dan bawa beberapa orang ini untuk dibereskan. Dia dan Roni datang duluan, dan yang lainnya di belakang. Sekarang mereka pasti sudah berada di luar villa. Roni mengangguk, dia menelpon. Beberapa menit kemudian, Henry Song dan yang lainnya bergegas masuk. Setelah Henry Song dan yang lainnya menyeret para pria besar yang sebelumnya dibuat pingsan Randy Lu ke dalam mobil, Randy Lu berkata kepada Roni, tangkap Kevin Zhang, Ariel dan Abdul untukku. Mata Roni bercahaya. Dia bertanya, apakah kamu ingin menggunakan mereka untuk mengancam ketiga orang tua itu? Randy Lu mengangguk dan berkata, iya, mereka pikir aku akan hanya dengan mereka mencari sekelompok orang tua untuk pergi ke perusahaan dan membuat masalah. Aku tidak akan melakukan apapun kepada mereka, tetapi bagaimana dengan putra dan cucu mereka? Aku ingin melihat apakah ketiga orang tua itu akan peduli dengan nyawa anak serta cucu mereka atau tidak. Petik 2. Oke, oh iya, apakah mayat wanita tua ini juga mau dibuang?
Roni bertanya lagi. Iya, buang saja. Randy Lu mengangguk. Awalnya dia ingin memotong kepala Isyara Xiao untuk memberikannya sebagai persembahan ibunya di kota Jingrang. Tetapi setelah memikirkannya, ia tidak ingin melakukannya lagi. Kelak jika ayahnya tahu tentang hal itu, mungkin itu akan menjadi penyakit jantungnya. Oke, Roni mengangguk. Dia tidak mengendarai mobilnya datang. Jadi dia langsung mengendarai mobil Randy Lu pergi. Ketika Randy Lu kembali ke rumah, Linda dan Ame, Tiawang bergegas bertanya, apakah dia sudah pergi? Randy Lu menggendong Kiki ke pelukannya, mengangguk dan berkata, dia sudah pergi. Aku akan menyelesaikan semua masalahnya hari ini dengan baik, dan kamu bisa kembali bekerja besok. Linda mengangguk, dia tidak bertanya pada Randy Lu bagaimana cara dia menyelesaikan masalah dengan Isyara Xiao. Amelia Wang juga sudah belajar menjadi patuh. Hanya saja dia merasa sedikit curiga. Namun dia menahannya dan tidak banyak bertanya. Bagaimana dengan keadaan di perusahaan? Apakah para orang tua itu masih memblokir pintu? Masuk, tanya Linda. Biarkan mereka membuat masalah dulu hari ini. Besok mereka tidak akan bisa membuat masalah lagi. Ujar Randy Lu dengan acuh tak acuh. Setelah meragu sejenak, Linda berkata dengan sedikit cemas, aku tidak peduli bagaimana kamu mengatasi mereka, tetapi jangan melakukan apapun kepada mereka. Kalau tidak nanti kamu yang memiliki alasan menjadi tidak beralasan. Dia selalu merasa bahwa temperamen Randy Lu sedikit buruk, dia masih merasa sedikit khawatir bahwa Randy Lu akan meminta orang untuk melakukan sesuatu kepada para orang tua itu. Bahkan jika mereka tidak memukul mereka, tetapi nanti mereka pasti akan disuruh mengeluarkan ganti rugi. Mereka akan sengaja melukai diri sendiri. Meskipun dia memiliki alasan tetapi dia tidak akan bisa menang dari mereka. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri untuk mengatasi mereka. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Pergi dan buatkan sesuatu untukku. Randy Lu tersenyum. Di depan keluarganya, dia selalu menjaga sisi percaya dirinya. Linda mengangguk dan pergi ke dapur untuk memasak. Sementara Randy Lu menggendong Kiki untuk keluar bermain. Hari ini, Kiki sudah dibuat ketakutan. Itu membuat Randy Lu merasa sedih. Jewelry Cloud Fly Group. Tepat setelah pertemuan penting selesai, Ariel baru ingin pergi. Seorang pejabat tinggi perusahaan tersenyum kepadanya dan berkata, Direktur Ariel, dalam 2 hari terakhir ini, kakek dan yang lainnya telah mengepung perusahaan Randy Lu. Ia menjadi pusat perhatian. Sangat luar biasa. Petik 2. Dia melirik pejabat tinggi itu. Ariel tersenyum tipis dan berkata, kakek hanya merasa sedikit bosan. Jadi dia ingin mencari sesuatu untuk dilakukan. Jangan meremehkan Randy Lu. Ariel pernah berurusan dengan Randy Lu beberapa kali, dan setiap kali dia ditekan oleh Randy Lu. Sekarang setelah dia tahu bahwa Randy Lu adalah bos di belakang LKK Technoscience, dia lebih tidak meremehkan Randy Lu lagi. Tetapi kali ini, ada bos dari kota Jingrang yang berada di belakangnya yang membantunya, jadi dia tidak mengkhawatirkan kakeknya. Sebaliknya, dia ingin melihat bagaimana Randy Lu menanggapi krisis kali ini. Aku dengar Randy Lu dulunya hanyalah seseorang yang tidak berguna, tetapi tidak disangka ternyata dia adalah putra orang kaya. Namun kali ini dia telah menyinggung 3 keluarga besar kalian. Bahkan jika ia telah mendirikan LKK Technoscience, ia juga pasti akan dipaksa menjadi bangkrut. Ujar pejabat tinggi itu. Ariel mengangkat alisnya. Gagasan 3 keluarga besar kali ini adalah untuk membuat Randy Lu benar-benar bangkrut, kemudian membagi LKK Technoscience-nya. Namun, dia masih merasa bahwa Randy Lu belum tentu akan kalah. Aku dengar kakek dan yang lainnya telah mengatur waktu. Jika Randy Lu tidak pergi ke Peoples Square untuk berlutut dan meminta maaf di depan umum besok siang, dia akan langsung menghancurkan perusahaannya. Ujar pejabat tinggi itu. Mata Ariel langsung melompat, dia tiba-tiba teringat adegan Kevin Zhang menghancurkan supermarket Randy Lu sebelumnya, yang menyebabkan seluruh keluarga Zhang kehilangan triliunan. Firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Randy Lu bersekutu dengan pasukan bawah tanah. Jika Randy Lu menggunakan pasukan bawah tanah, maka 3 keluarga besar mereka tidak akan bisa melawannya. Tidak boleh, aku harus pergi membujuk kakek agar dia jangan menghancurkan perusahaan Randy Lu. Setelah Ariel mengatakannya ia mempercepat langkahnya. Dia percaya jika besok kakeknya dan yang lainnya benar-benar menghancurkan perusahaan Randy Lu, ketiga keluarga mereka pasti akan dibalas oleh Randy Lu. Ah, pejabat tinggi itu merasa bingung, tetapi ketika dia melihat Ariel tidak memiliki maksud untuk menjelaskannya, ia juga tidak enak untuk bertanya lagi. Direktur Ariel, ada masalah. Saat itu, seorang pria parubaya berlari ke ruang konferensi dan berkata dengan panik,
Ada apa? Apakah langit akan runtuh? Kenapa kamu begitu panik? Ariel mengerutkan keningnya. Wajahnya sedikit tidak senang. Pria parubaya itu pikir hal itu lebih dari langit runtuh. Itu lebih membuatnya orang panik daripada langit runtuh. Perusahaan mereka dikepung oleh pasukan bawah tanah. Apakah dia bisa tidak panik? Ariel, Direktur Ariel, Bos Roni ingin bertemu denganmu. Ujar pria parubaya itu. Bos yang mana? Roni. Ketika Ariel menanyakan nama itu, jantungnya berdegup kencang tanpa alasan. Kegelisahan muncul di hatinya. Iya, Roni. Pada saat ini, Roni membawa beberapa pria besar masuk ke ruang konferensi.